Halo teman-teman The Silent Majority yang ikutan mudik padahal sudah tidak bertuhan. Bayangkan sebuah skenario di mana akar dari segala bisikan jahat di dunia ini tiba-tiba diisolasi dan dikunci dalam sel bawah tanah yang tak tertembus selama sebulan penuh. Bayangkan betapa damainya dunia jika entitas yang selama ini dituding sebagai provokator utama setiap tindakan kriminal, setiap bisikan jahat, dan setiap niat buruk tiba-tiba absen dari panggung realitas kita. Dalam narasi teologis tertentu, bulan Ramadan seringkali digambarkan sebagai periode gencatan senjata kosmik, di mana para setan dibelenggu dan pintu-pintu neraka ditutup rapat. Logikanya sederhana. Jika faktor eksternal yang mendorong manusia berbuat jahat sudah dieliminasi, maka kurva kriminalitas seharusnya merosot tajam menuju titik nadir. Namun ketika kita menarik tirai dogma dan mulai menelaah lembar demi lembar data statistik serta realitas sosiologis di lapangan, kita justru menemukan sebuah anomali yang cukup menggelitik nalar sehat kita. Sebelum kita menyelam lebih jauh ke dalam labirin data ini, saya ingin memberikan sebuah catatan kecil sebagai pengantar. Pembahasan kita kali ini tidak ditujukan untuk mendiskreditkan keyakinan personal atau menyerang privasi spiritual siapapun. Kita akan membedah fenomena ini murni dari kacamata sosiologis, psikologi perilaku, dan analisis data kriminalitas yang objektif. Kita memposisikan diri sebagai pengamat netral yang mencoba mencari benang merah antara klaim metafisika dengan realitas empiris yang terjadi di jalanan, di pasar-pasar, dan di pemukiman padat penduduk. Ini adalah upaya untuk memahami bagaimana perilaku manusia bekerja di bawah tekanan sistem sosial dan ekonomi, terlepas dari apakah mereka percaya pada entitas gaib atau tidak. Mari kita letakkan emosi di pintu masuk, dan biarkan logika serta data yang memandu kepercakapan kita hari ini. Jika kita berpijak pada premis bahwa kejahatan adalah hasil dari godaan setan, maka absennya sang penggoda seharusnya memberikan dampak yang signifikan secara statistik. Namun, jika kita melihat laporan tahunan dari berbagai lembaga penegak hukum di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, kita jarang sekali menemukan penurunan angka kriminalitas yang drastis selama bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan lainnya. Bahkan, ada pola yang cukup konsisten di mana angka kriminalitas justru menunjukkan tren yang stabil atau dalam beberapa kasus mengalami pergeseran jenis kejahatan. Hal ini membawa kita pada sebuah pertanyaan fundamental. Jika sang provokator sudah dikurung, lantas siapa yang sedang memegang kendali atas tindakan-tindakan destruktif tersebut? Disinilah kita mulai menyadari bahwa perilaku manusia mungkin jauh lebih kompleks daripada sekadar hasil bisikan eksternal. Ada sebuah paradoks menarik yang sering teramati menjelang akhir bulan suci ini. Alih-alih mereda karena mendekati puncak spiritualitas, grafik kejahatan jalanan seperti pencurian, perampokan, dan penipuan seringkali menunjukkan lonjakan yang signifikan saat mendekati hari raya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Data menunjukkan bahwa ada korelasi yang sangat kuat antara tekanan ekonomi dengan tingkat kriminalitas. Di banyak budaya, hari raya bukan sekedar perayaan keagamaan, melainkan telah bergeser menjadi festival konsumerisme besar-besaran. Kebutuhan untuk membeli pakaian baru, menyajikan hidangan mewah, hingga memberikan uang saku kepada kerabat, menciptakan beban finansial yang luar biasa berat bagi kelompok masyarakat tertentu. Ketika tuntutan sosial ini berbenturan dengan keterbatasan ekonomi, moralitas seringkali kalah oleh desakan kebutuhan perut dan gengsi sosial. Fenomena kebelet duit menjelang lebaran ini sebenarnya adalah bukti empiris bahwa penggerak utama tindakan manusia seringkali bersifat biologis dan sosiologis, bukan teologis. Manusia memiliki dorongan untuk mempertahankan status sosialnya dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Saat sistem pendukung ekonomi tidak mampu memfasilitasi kebutuhan tersebut secara legal, otak manusia yang cerdik mulai mencari jalan pintas. Di sini, kita melihat bahwa absennya setan tidak otomatis menghapus niat jahat, karena niat tersebut seringkali berakar pada struktur otak kita sendiri yang bereaksi terhadap tekanan lingkungan. Jika setan memang dikurung, maka peningkatan kejahatan di akhir Ramadan ini menjadi sebuah bukti ironis bahwa manusia sangat mampu menjadi setan bagi sesamanya hanya karena urusan isi dompet dan ekspektasi sosial. Seringkali, argumen yang muncul untuk menjelaskan fenomena ini adalah keberadaan hawa nafsu manusia itu sendiri. Narasi yang dibangun adalah, meskipun provokator eksternal seperti setan telah dieliminasi dari persamaan, manusia masih memiliki residu keburukan dalam dirinya yang disebut ego atau nafsu. Namun, jika kita menggunakan logika matematika sederhana,
argumen ini justru memunculkan lubang baru dalam nalar. Jika sebuah kejahatan diasumsikan sebagai hasil kolaborasi antara godaan setan dan dorongan nafsu manusia, maka ketika salah satu variabelnya dihilangkan, dalam hal ini setan, seharusnya intensitas atau frekuensi kejahatan tersebut berkurang setidaknya secara signifikan. Jika sebuah mesin digerakkan oleh dua motor dan salah satu motornya dimatikan, performa mesin tersebut pasti akan menurun. Namun, data kriminalitas menunjukkan performa mesin kejahatan ini tetap stabil atau bahkan meningkat di sektor-sektor tertentu. Hal ini menggiring kita pada sebuah hipotesis yang lebih berdasar pada realitas. Mungkinkah peran setan dalam struktur kejahatan sebenarnya hanyalah sebuah personifikasi dari kegagalan sistemik dan psikologis manusia itu sendiri? Dalam banyak studi kriminologi, tindakan kriminal lebih sering dikaitkan dengan variabel-variabel yang terukur, seperti tingkat pengangguran, kesenjangan pendapatan, serta akses terhadap pendidikan dan kesehatan mental. Di bulan Ramadan, variabel-variabel ini tidak secara otomatis membaik. Justru, beban ekonomi seringkali bertambah karena inflasi harga pangan yang biasanya terjadi di bulan tersebut. Ketika kita melihat bahwa angka pencurian kendaraan bermotor atau penjambretan tetap konsisten, kita sedang melihat respons biologis manusia terhadap kelangkaan sumber daya. Otak kita memiliki mekanisme pertahanan yang disebut survival mode, di mana bagian amigdala mengambil alih kendali dari prefrontal cortex, bagian otak yang bertanggung jawab atas pertimbangan moral dan logika jangka panjang. Dalam kondisi tertekan secara ekonomi, apalagi di bawah bayang-bayang tuntutan sosial menjelang hari raya, mekanisme bertahan hidup ini akan memicu tindakan-tindakan yang dianggap melanggar hukum, terlepas dari apakah pelakunya sedang menjalani ritual ibadah atau tidak. Menariknya lagi, jika kita memperluas cakrawala pengamatan kita ke komunitas atau negara-negara yang penduduknya mayoritas non-muslim, atau bahkan negara-negara sekuler yang sama sekali tidak mengenal konsep bulan suci ini, kita akan menemukan sebuah pola yang sangat datar. Tidak ada fluktuasi kriminalitas yang terjadi secara global secara bersamaan hanya karena satu kelompok keyakinan sedang merayakan bulan tertentu. Logikanya, jika setan adalah entitas universal yang memengaruhi seluruh umat manusia tanpa memandang agama, maka ketika mereka dikurung, seluruh dunia seharusnya merasakan dampaknya. Angka kejahatan di London, Tokyo, atau New York seharusnya ikut merosot tajam selama periode ini. Namun, faktanya, dunia tetap berputar dengan dinamika kriminalitasnya masing-masing yang dipengaruhi oleh kebijakan politik, stabilitas ekonomi lokal, dan isu sosial di wilayah tersebut. Hal ini semakin memperkuat indikasi bahwa fenomena kejahatan adalah masalah teritorial dan sosiopolitik, bukan masalah metafisika yang bersifat global spiritual. Kita juga perlu menyoroti bagaimana persepsi masyarakat terhadap kejahatan seringkali terdistorsi oleh narasi moralitas. Ada kecenderungan untuk memaklumi atau mencari pembenaran atas meningkatnya kejahatan menjelang hari raya dengan dalih terdesak kebutuhan. Padahal, jika kita telaah lebih dalam, ini adalah bentuk kegagalan sistem dalam menyediakan jaring pengaman sosial yang memadai bagi warga negaranya. Fenomena orang kebelet duit untuk hari raya adalah manifestasi dari budaya konsumtif yang dipaksakan masuk ke dalam ranah spiritual. Ketika agama bercampur aduk dengan gengsi sosial dan tuntutan gaya hidup, maka nilai-nilai moralitas yang seharusnya dijaga justru menjadi sangat rapuh. Kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang sedang berpuasa itu memberikan gambaran nyata bahwa rasa lapar secara fisik tidak selalu berbanding lurus dengan pembersihan niat secara psikologis, terutama jika perut yang lapar itu juga dibebani oleh pikiran yang kalut tentang bagaimana membeli baju baru atau memberikan amplop lebaran kepada tetangga. Secara intelektual, kita dipaksa untuk mengakui bahwa perilaku manusia adalah produk dari lingkungannya. Jika lingkungan tersebut memberikan tekanan yang cukup besar, maka aturan moral apapun, baik yang diklaim datang dari langit maupun yang dibuat oleh parlemen, akan dengan mudah dilanggar. Tidak adanya perbedaan signifikan dalam angka kejahatan selama bulan Ramadan memberikan pesan yang sangat kuat, bahwa solusi atas masalah kriminalitas tidak terletak pada pengurungan entitas gaib, melainkan pada perbaikan struktur sosial, penguatan ekonomi rakyat, dan edukasi psikologis yang mendalam. Kita tidak bisa terus-menerus menyalahkan bisikan setan atau mengandalkan pengurungan setan untuk menciptakan ketertiban umum,
Karena pada akhirnya, yang menentukan apakah seseorang akan menarik pelatuk senjata atau mengambil dompet milik orang lain adalah koneksi saraf di otaknya yang dipicu oleh kondisi realitas di sekitarnya. Peningkatan angka kejahatan seperti pencurian rumah kosong saat musim mudik juga memberikan gambaran yang sangat pragmatis tentang perilaku manusia. Kejahatan ini tidak terjadi karena setan membisikkan niat jahat, melainkan karena adanya kesempatan yang terbuka lebar. Rumah-rumah yang ditinggal penghuninya dalam waktu lama menciptakan celah keamanan yang akan dieksploitasi oleh siapapun yang memiliki niat dan kebutuhan, terlepas dari apakah mereka sedang berpuasa atau tidak. Di sini, kita melihat bahwa hukum peluang jauh lebih akurat dalam memprediksi kejahatan daripada teori godaan metafisika. Jika keamanan sistemik lemah, kejahatan akan terjadi. Sebaliknya, di wilayah dengan pengawasan ketat dan kesejahteraan merata, angka kejahatan tetap rendah, meskipun tidak ada narasi tentang pengurungan setan. Ini menunjukkan bahwa ketertiban sosial adalah hasil dari manajemen lingkungan yang baik, bukan hasil dari intervensi gaib. Selain itu, kita perlu meninjau bagaimana konsep setan dikurung ini seringkali dijadikan kambing hitam yang nyaman untuk menghindari tanggung jawab personal. Dengan menyalahkan entitas eksternal atas segala keburukan, kita cenderung mengabaikan akar permasalahan yang sebenarnya ada pada struktur psikologis dan sosiologis kita. Jika kita terus percaya bahwa kejahatan adalah hasil dari godaan makhluk gaib, maka solusi yang kita tawarkan pun akan selalu bersifat spiritual, seperti lebih banyak berdoa atau melakukan ritual tertentu. Padahal data menunjukkan bahwa solusi yang paling efektif untuk menekan angka kejahatan adalah dengan menurunkan koefisien Gini, kesenjangan ekonomi, menyediakan lapangan kerja, serta memberikan akses layanan kesehatan mental yang memadai. Selama kita masih fokus menyalahkan setan, kita akan terus buta terhadap kegagalan-kegagalan sistemik yang secara nyata memproduksi para pelaku kriminal setiap harinya. Maka, kita sampai pada sebuah sintesis yang mungkin terasa pahit bagi sebagian orang, namun sangat membebaskan bagi nalar. Bahwa moralitas dan keteraturan sosial bukanlah komoditas yang bisa diimpor dari dunia metafisika, melainkan hasil dari konstruksi sosiologis yang harus kita rawat setiap hari. Jika kita bersikeras pada narasi bahwa setan dikurung, namun angka kejahatan tetap bergeming atau malah melonjak karena tuntutan ekonomi hari raya, maka secara logis kita harus mengakui bahwa manusia memiliki kapasitas mandiri untuk menciptakan neraka bagi sesamanya, tanpa perlu bantuan iblis manapun. Data menunjukkan bahwa faktor pendorong kejahatan seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, dan tekanan budaya konsumerisme jauh lebih nyata dan berpengaruh daripada bisikan gaib yang sering dijadikan kambing hitam. Keberadaan masyarakat non-muslim di belahan dunia lain yang tidak mengalami fluktuasi kriminalitas apapun selama bulan ini menjadi bukti empiris yang sulit dibantah. Hal ini mempertegas bahwa fenomena kriminalitas adalah masalah perilaku manusia yang bersifat lokal dan situasional. Jika penyebab utama kejahatan benar-benar sedang dikekang secara universal, maka perdamaian dunia seharusnya menjadi realitas setiap tahunnya selama 30 hari. Namun, karena realitas berkata lain, kita dipaksa untuk melihat ke dalam diri sendiri dan sistem yang kita bangun. Kita harus mulai mempertanyakan, apakah kita selama ini terlalu sibuk mengawasi langit sehingga lupa memperbaiki apa yang ada di bumi? Apakah kita terlalu sibuk menyalahkan sosok antagonis dalam mitologi sehingga kita abai terhadap lubang-lubang besar dalam sistem ekonomi dan pendidikan kita? Menjelang akhir Ramadan, saat gairah spiritual seharusnya mencapai puncaknya, kita justru sering melihat sisi gelap dari kemanusiaan yang terdesak kebutuhan materi. Fenomena orang kebelet duit untuk merayakan hari raya dengan segala kemewahannya adalah tamparan keras bagi narasi kebaikan yang murni. Ini membuktikan bahwa naluri bertahan hidup dan keinginan untuk diakui secara sosial seringkali lebih kuat daripada pengkondisian moral apapun. Kejahatan yang meningkat di akhir periode ini bukanlah tanda bahwa pengurungan setan itu gagal, melainkan bukti bahwa dorongan biologis dan sosial manusia tidak bisa diredam hanya dengan mengubah kalender spiritual tanpa menyentuh akar permasalahan ekonomi yang nyata. Pada akhirnya, memahami data ini bukan berarti kita harus kehilangan rasa kemanusiaan atau empati.
Sebaliknya, dengan menyadari bahwa kejahatan adalah produk dari kondisi nyata di sekitar kita, kita justru bisa lebih fokus pada solusi yang konkret. Kita bisa mulai menuntut kebijakan publik yang lebih adil, jaring pengaman sosial yang lebih kuat, dan pendidikan karakter yang berbasis pada nalar dan tanggung jawab personal, bukan sekadar rasa takut pada entitas luar. Kita adalah arsitek dari keamanan kita sendiri, dan kita juga yang bertanggung jawab atas setiap kekacauan yang terjadi di ruang publik kita. Terima kasih telah bersama kami dalam penelusuran data dan nalar kali ini. Fenomena sosial yang kita bahas hari ini hanyalah satu dari sekian banyak realitas yang seringkali tertutup oleh selubung narasi tradisional. Jika Anda merasa diskusi seperti ini penting untuk membuka cakrawala berpikir yang lebih jernih dan berbasis bukti, jangan ragu untuk mendukung perjalanan kami. Mari terus mempertanyakan, terus meneliti, dan tetap berdiri di atas landasan logika. Jangan lupa untuk menekan tombol berlangganan, memberikan jempol jika Anda menyukai konten ini, dan bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Anda juga bisa menjadi member The Silent Army atau The Silent King dan mendapatkan akses awal atau konten khusus dari kami. Kami pamit, tetaplah kritis dan selamat datang di komunitas Silent Majority.